Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kitabul Hibah sekarang sampai di bab 32 yang akan kita baca sekarang. Kitabul Hibati bab ke-32, babu maqila fil umrah war rukbah. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Bukhari, babu maqila fil umrah war rukbah. Bab apa yang dikatakan dalam soal al-umrah dan dalam soal ar-rukbah. Al-umrah itu adalah seseorang memberikan kepada orang lain rumah atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau di lanjutan setelah bab ini, Imam Bukhari mengatakan a'martud daro fahiya umroh. Maksudnya adalah ja'altuha lahu, a'martuhu ad-daro, aku memberikan, jadi mengumrohkan gitu ya, menjadikan rumah ini, ad-dar, rumah, sebagai umrohu kepadanya. Fahiya umroh, maka dia kayak gitu itu disebut umroh. Maksudnya adalah ja'altuha lahu, aku menjadikannya, rumah itu, ad-dar itu, lahu, untuknya gitu. Jadi dari kata umur gitu ya. Jadi kalau orang zaman jahiliyah dulu memberikan rumah kepada seseorang, itu dia mengatakan a'martuka iyaha, aku umrohkan kepadamu rumah tersebut, menjadikan rumah itu umroh bagimu, bukan umroh ya, umroh. Maksudnya adalah saya membolehkan kamu semasa umurmu untuk menggunakan rumah ini. Nanti kalau kamu sudah mati, umurmu sudah habis, rumahnya balik ke pemiliknya lagi gitu. Harapannya di kalangan para ulama kayak seperti itu boleh apa enggak gitu. Itu termasuk kembali mengambil hibah yang sudah diberikan atau bukan gitu. Ya, umrah itu memberikan atau mengizinkan untuk menggunakan gitu ya, rumah atau selainnya. Kalau dicontohnya di kitab-kitab itu biasanya rumah gitu. Kamu silahkan pakai rumah ini semasa umur kamu gitu. Nanti kalau kamu mati, rumahnya balik kepada saya. Nah, kalau seperti ini, kayak gini, ini namanya ariyah gitu ya, pinjaman. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau umroh itu bentuknya pemberian, ya tidak boleh balik lagi gitu. Begitu dilepas, maka itu jadi milik orang yang diberi dan nanti diwariskan kepada anaknya orang yang diberi gitu. Kecuali kalau dia pakai syarat gitu ya, ini kamu pakai selagi kamu masih hidup gitu. Nanti kalau kamu mati, orangnya mati, yang disuruh pakai itu, maka dia balik kepada pemiliknya. Tapi ini namanya bukan umroh, dia namanya ariyah, pinjaman gitu, minjam. Rukbah sama.
Rukbah itu sama, cuman dari asal katanya muraqabah. Muraqabah itu saling mengawasi gitu. Saling mengawasi antara pemilik dengan yang diberi hak guna. Mengawasi apa? Siapa yang mati duluan. Jadi umrah sama rukbah itu semakna gitu ya. Kemudian Imam Bukhari seperti kebiasaan beliau, ketika ada kata dalam hadis atau dalam bab beliau ada di Quran, beliau kemudian nukil ayat gitu. Wasta'marakum fiha. Surat Hud ayat 61. Di kitab saya ini tulisannya. Itu ja'alakum ummaron. Ista'marakum fiha itu artinya ja'alakum ummaron. Dia Allah menjadikan kalian ummaron, orang yang meninggali, orang yang memakmurkan. Wasta'marakum fiha. Ini surat Hud ayat 61. Kok nggak ada? Oh ada. Ayatnya ya surat Hud ayat 11 surat 11 ayat 61. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Allah mengirim kepada Samud saudara mereka Nabi Salih alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kenapa kalian mempunyai Tuhan selain Allah? Huwa ansha'akum minal ardi. Dia yang telah menghidupkan kalian dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian orang yang memakmurkan tanah atau bumi itu ya. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Minta ampunlah kalian kepadanya, bertaubatlah, sesungguhnya pemelihara saya itu qaribun, maha dekat, mujib, maha mengijabahi doa. Itu ayat lengkapnya. Cuman Imam Bukhari memang cuma mau mengambil kata istamarakum, itu menjadikan orang yang mengurusi. Kemudian lanjutannya hadis nomor 2625 Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Jabirin radhiyallahu anhu qala qada, menetapkan, menghukumi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah, dengan umrah. Jadi orang memberikan rumah kepada orang lain itu dihukumi sah gitu ya. Annaha liman wuhibat lahu. Annaha, bahwasanya dia rumah itu umrah tadi ya, itu liman, untuk orang yang wuhibat, diberi, lahu, kepadanya, untuk orang yang diberikan rumah itu kepadanya, tidak kembali kepada pemberi gitu. Jadi kalau orang memberikan rumah kepada orang lain, nah kamu tinggal di sini saja gitu, tanpa ada syarat apa-apa, tanpa bilang nanti kalau kamu sudah mati rumahnya saya ambil lagi, maka itu menjadi hak milik orang yang diberi, nanti diwariskan ke anak orang yang diberi rumah itu. Kalau umroh begitu. Kalau balik lagi namanya bukan umroh, namanya ariyah, cuma meminjamkan, dimanfaatkan, nanti balik kepada pemiliknya. Hadis berikutnya sekalian 2626. Qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Hammamun qala haddatsana Qatadah qala haddatsani Nadhr bin Anas an Bashir bin Nahikin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-umrah jaizatun. Umrah itu jaizah, boleh, maksudnya sah, masru'ah gitu ya, disyariatkan. Wa qala atau haddatsani Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, semisalnya. Jadi kalau menurut kebanyakan ulama, umrah ini jadi milik
orang yang diberi dan tidak balik kepada orang yang memberi, kecuali dia mensyaratkan. Dan kalau mensyaratkan itu nanti jadinya bukan umroh gitu. Jadinya adalah ariyah atau pinjaman. Maka yang jelas kan kadang-kadang transaksinya apa akadnya tidak jelas, terus membingungkan ahli waris setelahnya gitu ya. Orang tua memberikan pinjaman atau hak guna rumah kepada orang lain yang bukan ahli waris, bukan keluarganya, terus orang tuanya sudah meninggal, terus sembian itu apa itu gitu. Suruh minjem saja nanti dikembalikan atau apa gitu ya. Kadang-kadang membuat jadi percecokan di belakang. Maka di depannya harus dijelaskan gitu. Ini itu pinjaman atau bagaimana gitu. Ibnu Hajar mengatakan dia kalau jelas orang yang memberikan hak itu mengatakan dia untukmu dan ahli warismu, berarti tidak balik lagi. Kalau dia yang memberikan mengatakan itu untukmu semasa kamu hidup, kalau mati balik lagi. Memang ini namanya ariyah, pinjaman sementara gitu. Tapi kalau mutlak dia nggak ngomong apa-apa, ini kamu pakai buat kamu gitu ya. Ya udah gitu saja. Maka itu dihukumi kayak Nabi tadi, tidak balik kepada pemilik awal. Liman wuhibat lahu gitu ya, untuk orang yang diberikan umroh itu atau rumah. Kalau di contoh-contohnya ini kebanyakan yang disebutkan adalah rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disoal bab ini, makanya dia dimasukkan bab hibah. Itu kan hampir mirip dengan memberi. Kalau di tempat kita namanya memberi gitu. Nggak usah pakai istilah umroh apa, malah sampai malah keliru sama umroh nanti. Udah ngasih rumah gitu istilahnya. Jelas. Karena Indonesia kan miskin bahasa ya. Kata Ustaz Irwan bahasa bagaimana? Dibandingkan bahasa Arab kosakatanya jauh gitu. Makanya orang Indonesia kan banyak nyerap gitu, bahasa Indonesia. Bab berikutnya 33, bab man ista'ara minan nasil farosa. Bab mana orang yang ista'ara minjam minan nasi dari manusia al farosa, kuda. Bolehnya meminjam kuda gitu ya. Kadang-kadang memang bab ini kadang-kadang aneh gitu. Maksudnya ya us ngerti lah, minjem lah boleh lah, masa enggak boleh gitu. 2627 qala haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala an Qatadata qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqulu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena ada fazaun, sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang menakutkan, bil Madinati, di Madinah. Menakutkan ini serangan musuh maksudnya. Jadi ada heboh, katanya ada info musuh mau menyerbu kota Madinah. Fasta'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara kayak di bab tadi ya, meminjam farosan, seekor kuda, min Abi Talhata, dari Abu Talha. Abu Talha itu suaminya ibunya Anas gitu. Tapi bukan bapaknya Anas. Anas dari suami sebelumnya. Makanya Anas bin Malik. Abu Talha ini lebih terkenal dengan kunyahnya ya, Abu Talha. Namanya saya kira antum enggak tahu. Saya juga enggak tahu namanya. Di Fathul Bari disebut namanya Zaid bin Sahl. Kan memang beberapa nama dari kalangan sahabat itu kita enggak tahu namanya gitu. Ada anak namanya Anas bin Latib gitu. Padahal bapaknya bukan Latib gitu. Tapi nama anaknya Anas bin Latib.
mungkin pas ngaji dengernya Anas bin Malik gitu. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik gitu. Bapaknya nangkapnya Anas bin Latif, anaknya dinamakan Anas bin Latif. Bapaknya ada namanya lagi, jadi Anas bin Latif bin bapaknya gitu. Latif nama siapa? Ya nama dia gitu. Borongan nama anak, nama bapak. Kalau orang Arab kan jadi nama mbah, itu nama bapaknya gitu ya, karena udah bin yang kedua. Abu Talha ini namanya Zaid bin Sahal, menikah dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Maharnya Islam gitu ya, maharnya Islamnya. Kan waktu mau melamar Ummu Sulaim dalam keadaan masih belum beriman. Meminjam kuda dari Abu Talha, yuqalu lahu al-mandu. Dikatakan baginya, bagi kuda itu namanya adalah al-mandu. Kata-kata yuqalu lahu ini kalau bahasa kita namanya gitu. Kalau terjemahnya kan yuqalu lahu, dikatakan untuknya kuda itu al-mandu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia dari Abu Talha namanya kuda itu al-mandu. Orang Arab yang punya kebiasaan ngasih nama-nama tunggangannya itu dikasih nama, termasuk Rasul ya. Rasul punya tunggangan beberapa, itu semuanya ada namanya gitu. Faraqiba, maka Nabi berkendara, mengendarai kuda itu. Ngingu kalau bahasa tempat saya, melihat gitu, melihat kegaduhan apa yang sedang terjadi, geger gitu kan, ada kericuhan, apa musuh datang dan semisalnya. Nabi kemudian pinjam kuda untuk ngecek, pinjam kuda kepada Abu Talha. Ini yang dijadikan bab ya ini, minjem gitu. Minjem itu enggak apa-apa, boleh, sah. Tidak minjem ya enggak apa-apa. Menerima apa namanya, kalau kata guru saya dulu, perwiro gitu ya. Artinya nerima atau memanfaatkan, menggunakan yang dimiliki, merwiro, kata almarhum Ustaz Supardi. Terus kata-kata mandub ini katanya karena kudanya ini, mandub ini jalannya lambat, jalannya lambat. Kalau dipakai balapan kalahan gitu. Namanya sesuai ininya ya. Ada ontanya Nabi namanya Qaswa, artinya kupingnya ada terpotong, Qaswa. Terus setelah itu Nabi ngecek, falam maroja'a, ketika beliau kembali, beliau mengatakan mara'aina min syai', mara'aina, kami tidak melihat, min syai'in, sesuatu pun, dari faza' tadi ya, faz'un tadi, tidak ada apa-apa. Nah itulah kalau bahasa kita, nggak ada apa-apa. Terus Nabi mengomentari kendaraannya Abu Talha, wa in wajadnahu la bahron, sungguh kami mendapatinya kuda itu la bahron, seperti atau laksana laut. Ungkapan seperti laut bagi kuda itu maksudnya kudanya itu larinya kencang, tidak habis-habis, kayak laut tidak habis-habis airnya. Barokahnya Nabi. Kan beberapa kisah kita baca ya, kendaraan yang loyo, jalannya telemak-telemak gitu, dipegang Nabi, dipukul Nabi, dielus Nabi dan sejenisnya, itu langsung jerantal gitu, langsung kuat, langsung gesit. Sudah, yang berkaitan dengan bab yaitu doang gitu. Tidak ada yang lainnya. Jadi memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Barangnya masih tetap milik
yang punya. Ini namanya ariyah. Kalau tempat kita namanya ya meminjami. Nah, barang seperti ini kalau rusak di tangan yang meminjam, maka yang meminjam yang jamin atau yang ganti rugi. Ganti rugi. Ibaratnya minjem motor ya diisi lagi bensinnya gitu. Jangan minjem motor bensinnya F balik E. Ya kasihan yang punya motor gitu. Itu ndak perlu ngaji syariat, pakai perasaan udah ngerti gitu. Kecuali kalau perasaannya mati gitu ya. Gitu. Meskipun yang pinjam atau yang meminjami itu bilang wis ndak usah diisi gitu. Itu kan basa-basi saja gitu. Tidak harus dituruti maksud saya gitu. Masa diomongin gitu saja terus kita nggak jadi balas budi, tidak jadi berbuat baik kepada yang minjemin kendaraan? Kok lemah amat gitu ya. Kecuali kalau tankinya digembok sama yang punya, kita nggak bisa buka lah, itu berarti memang benar-benar nggak boleh diisi gitu. Masa kita mau bawain plastikan, ya nggak apa-apa, bawain plastikan, ini pak bensinnya pak gitu. Sampean joget dewe, sampean kunci ya gitu. Kan gitu. Kan dan diajari mukafaah gitu ya. Mukafaah itu balas kebaikan dengan kebaikan. Mentok-mentok nggak bisa balas ya jazakallah khairan, diajari Nabi kan gitu ya. Kalau mentok nggak bisa balas jazakallah khairan, itu sudah bagus gitu. Tapi kalau bisa dibalas, balas. Mukafaah itu kan saling membalas. Sekarang mukafaah jadi geser. Mukafaah itu kalau sekarang gaji gitu. Kalau ada orang mau ngajar di pondok itu tanya mukafaahnya berapa gitu. Itu maksudnya imbal baliknya ya, saya ngajar gajinya berapa. Jadi gaji aslinya ya bukan gaji, dari segi bahasa itu saling membalas. Itu kalau di riwayat yang lain itu di awalnya Nabi disebut Nabi itu orang yang paling baik, orang yang paling berani, orang yang paling dermawan gitu. Lah, terus disebutkan cerita tadi untuk menjelaskan Nabi itu orang yang paling berani. Ketika ada isu musuh menyerang dan sejenisnya, Nabi pertama kali yang ngecek. Nabi orang paling berani, paling dermawan gitu juga ya, paling baik. Pokoknya paling semua yang positif itu ada di Nabi SAW gitu. Paling dermawan, saking dermawannya sampai habis hartanya. Nabi itu bukan tipe orang miskin kemudian susah nyari makan gitu, bukan gitu. Tipenya itu tipe orang kaya tapi duitnya habis, dihabiskan untuk sedekah. Nabi tidak menolak orang yang meminta gitu. Kalau kita kan memang miskin dari sononya kan gitu ya, memang orang susah dari sononya gitu. Kalau Nabi itu enggak, aslinya harta banyak, beliau ada. Apalagi setelah perang Khaybar kan ada bagian dari Nabi gitu ya, bagian untuk Nabi, humus. Itu Nabi bisa ngasih makan ke istrinya, jatah makan 1 tahun kan gitu ya. Tapi di satu kesempatan yang lain Nabi itu sampai ngutang-ngutang untuk ngasih makan istrinya. Itu saking dermawannya gitu. Di Fathul Bari di syarah yang hadis ini ya, itu ada yang kalau membaca Fathul Bari itu ada yang lucu gitu. Kalau di syarah hadis ini, Kitabul Hibah ini dikatakan akan datang penjelasannya secara lengkap di Kitabul Jihad. Ini kalau yang ini jilid 3, Kitabul Jihad itu jilid 7. Saya buka jilid 7 di halaman yang dimaksud, dikatakan akan datang penjelasannya setelah 20 bab dari bab ini, Kitabul Jihad. Terus saya kejar lagi, untung Fathul Barinya itu sudah ada referensinya anunya. Akan datang itu kitab jilid sekian itu ya. Dibuka yang terakhir yang dituju itu dikatakan sudah lewat penjelasannya di Kitabul Hibah. Masya Allah, ketawa sendiri saya. Wah, dikerjain Ibnu Hajar Al Asqalani ini.
Kitabul Hidah, beliau bilang saya akan datang penjelasannya Kitabul Jihad. Di Kitabul Jihad saya buka yang dimaksud itu akan datang setelah 20 bab. 20 bab saya buka lagi, sudah lewat di Kitabul Hibah gitu. Karena masa penyusunan kitab ini kan lama ya. Saya baca kalau di mukadimahnya itu 16 tahun. Sebagian video seks itu bilang lebih dari itu, 20 sekian tahun ngarang ini. Artinya lupa itu wajar gitu. Beliau bilang nanti tak jelasin di sono gitu. Pas di sono, ya di sini wis lewat ini, sudah ada di sana gitu. Tapi nggak dilihat lagi. Gitu. Jadinya hilang, nggak ada semuanya. Insya Allah. Makanya kalau buka Fathul Bari itu kalau pakai kitab ya kitabnya banyak gitu yang dibuka. Kalau pakai komputer kan tinggal dibuka semua. Ini buka 100 kitab dalam satu waktu saja, ngangkat gitu. Paling agak lemot sedikit gitu, tapi ngangkat. Itu ya salah satu keunikan yang saya dapat dari Fathul Bari. Beliau bilang nanti akan datang, dikejar, nanti datang setelah ini, dikejar lagi, sudah lewat gitu. Dan tidak ada, maksudnya keterangan lengkapnya tidak ada. Ini namanya manusia. Allah tidak mau kesempurnaan bagi satu kitab kecuali Al-Quran saja gitu. Yang lainnya mesti ada kurang, mesti ada, maka ada bantah-bantahan. Ulama ini membuat kitab dibantah lagi, yang bantah ini dibantah lagi gitu ya. Zaman saya kecil dulu ada kitabnya Imam Samudra namanya Aku Melawan Teroris gitu. Dibantah lagi oleh Ustadz Lukman Ba'abduh Salafi. Mereka teroris gitu. Aku melawan teroris dibantah, mereka teroris. Dibantah lagi Ustadz berikutnya yang tengah-tengah. Siapa teroris, siapa khawaris gitu. Jadi begitu itu biasa, bantah-bantahan. Yang penting nanti kan pertanggungjawabannya masing-masing gitu. Bab 34 Babul isti'arati lil arus. Bab minjam lil arus untuk pengantin. Indal bina, ketika bina itu pernikahan, resepsi itu. Asli kata bina itu dari kata bana yabni, membangun ya. Dulu orang nikah itu dia membangun kemah gitu. Nah, untuk malam pertama dengan istrinya di kemah itu. Makanya kemudian kata bina yang artinya aslinya membangun itu dipakai untuk kata nikah ini, atau dipakai untuk kata ketika laki-laki mendatangi istrinya waktu baru pertama gitu. Karena mereka membangun kemah untuk malam pertamanya. Jadi ini orang minjem untuk nikahan. Sekarang kan juga banyak ya, cuman bayar gitu. Kalau dulu enggak bayar. Minjem apa namanya? Baju ada enggak? Baju nikah itu ada sewa enggak? Ada ya. Nah, sampai sekarang masih ada. Cuman kalau dulu enggak bayar gitu. Di hadis ini ya, di hadis ini enggak bayar. Kalau sekarang enggak bayar ya tukang riasnya makan apa gitu. 2628. Qala rahimahullah haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Wahid bin Aiman qala haddatsani Abi Aiman qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha wa 'alaiha dir'u qitrin, dan 'alaiha padanya, pada Aisyah itu ada dir'u gamis qitrin, kitar nama jenis. Ini kain kitar ini ya, gamis yang kitrin ini itu kain terbuat dari kutan, dari kapas, dia kasar. Jadi kain baju terbuat dari kapas kasar. Terus wa alaiha dir'u qitrin, di atasnya Aisyah itu maksudnya dia mengenakan gitu ya. Samanu khamsati darahima, harganya 5 dirham. 5 dirham itu kalau sekarang tidak ada harganya Pak,
karena dirham merosot jauh. Kalau zaman dulu dirham sama dinar itu selisihnya 1:10 gitu. Zakat emas itu hitungannya pakai dinar 20 dinar nisabnya. Kalau dia pakai perak itu 200 dirham 1:10. Kalau sekarang perak itu tidak ada harganya. Jadi kalau antum dapat mahar perak kecil-kecil berapa koin itu murah itu. Kalau emas lah mahal, emas kecil segini aja mahal. Harganya 5 dirham. 5 dirham itu kan berarti separuh 1 dinar, setengah dinar ya, zaman dulu. 1 dinar itu bisa beli kambing. Sampai sekarang emas ukuran 1 dinar itu sampai sekarang masih bisa beli kambing, karena dia 1 dinar 4/4 gram kan. Dapat kambing yang lumayan gede, 4 juta lah anggaplah. Jadi harganya kalau dihitung begitu jadi mahal. Tapi kalau dihitung dengan nilai uang di Arab waktu itu sampai sekarang gitu ya, itu 1 dinar itu murah. Maka Nabi mengatakan walimahlah kamu meskipun hanya menyembelih seekor kambing. 1 ekor kambing harganya 1 dinar, 4/4 gram emas. Kan mahal kalau untuk ukuran uang Indonesia sekarang gitu. Orang korban aja nyari yang harganya 1,5, cempe-cempe wedok itu cuma 1,5, 2 juta, kecil-kecil ya. Faqalat, maka berkata Aisyah, irfa basoroka, angkatlah pandanganmu. Maksudnya suruh melihat, ila jariyati, kepada budak perempuanku itu, budak gitu. Ungdur ilaiha, perhatikan kepadanya. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, tuzha, tuzha itu malu atau sombong, tidak mau pakai baju yang dipakai Aisyah tadi. Maksudnya begitu. Tuzha itu gengsi, gengsi ya. Sekarang gengsi. Antal basahu, untuk menggunakannya gamis dari gamis kitar tadi ya. Fil baiti, di rumah. Gitu. Itu di zamannya Nabi pakaian Aisyah ini pakaian mewah. Gitu. Sekarang ini budak ini suruh pakai aja tidak mau. Suruh pakai di rumah kalau tidak mau, apalagi suruh keluar izin gitu. Karena dia pakaian sudah tidak bernilai gitu, sudah memalukan untuk dipakai di dalam rumah, apalagi di luar rumah. Kan kalau dari dalam rumah pakainya baju-baju yang sak kadarnya kan gitu ya, bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, wah lebih lagi gitu. Di rumah amoh-amoh, bolong-bolong ya apa-apa gitu. Tapi kalau keluar mengkilat, bersinar dan sejenisnya. Kata Aisyah, lihat budakku ini suruh pakai baju saya ini, nggak mau dia gitu. Terus nggak zamannya. Wa qad kana li minhunna, dan sungguh ada bagiku darinya, dari mereka, dari kain-kain model gini nih ya, dirun, 1 gamis perempuan ini, ala ahdi, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya dulu punya baju kayak gini, dirukitrin ini pada masa Nabi dulu gitu. Kata Aisyah, fama kanat imra'atun, maka tidak adalah perempuan yang tuqayyanu, dihiasi, dirias. Tuqayyan itu dirias. Dirias waktu mau nikah itu loh. Bil Madinati, di Madinah, illa, kecuali arsalat ilayya, mengirim kepadaku, tasta'iruhu, meminjamnya. Ini yang berkaitan dengan bab gitu. Zaman bapak-bapak dulu waktu nikah itu sama zaman sekarang, baju-baju nikah orang sekarang sama apa beda? Beda. Zamannya mbah kita dulu lebih beda lagi. Sekarang baju, nggak tahu, kalau sewa baju nikah itu bisa sampai berapa ratus ribu atau berapa juta gitu ya, mahal. Maka Aisyah mengatakan, baju ini zamanku dulu mewah gitu. Pakai Aisyah ketemu dengan Nabi gitu ya,
Kata Aisyah, tidak ada orang nikahan zaman saya dulu perempuan dihias mau nikah itu kecuali datang ke tempat saya minjem baju ini. Sekarang budak aja nggak mau pakai, gitu. Apalagi orang merdeka. Tapi Aisyah masih pakai, gitu. Menunjukkan keutamaan Aisyah dari segi tawaduknya Aisyah. Masih memakai pakaian yang budaknya saja memakai nggak mau. Yang berkaitan dengan bab tadi ya, minjem baju untuk nikah itu enggak apa-apa. Orang mau nikah sekali, laki-laki misalnya harus pakai jas, minjem saja. Pengrongkaron sampai mati baru nanggo jas meneh. Beli sekali doang ya, sayang jas mahal. Pinjam saja yang ukurannya pas. Syukur minjamnya jangan ke tukang rias ya, ke kawannya, kan bisa gratis gitu. Pinjam itu udah dibalikin, itu enggak apa-apa. Itu bukan perkara yang memalukan, kata Ibnu Hajar begitu ya. Itu bukan perkara yang memalukan. Yang lainnya tadi hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Aisyah tawadhu, Aisyah itu santun meskipun kepada pembantunya atau budaknya. Aisyah itu tidak marah-marahin budaknya gitu ya. Aisyah itu rajin sedekah sampai hartanya habis, sampai mau diboikot sama Abdullah bin Zubair gitu ya. Mau diboikot nggak boleh sedekah gitu, karena habis semua hartanya gitu ya. Malah akhirnya Abdullah bin Zubair yang diboikot oleh Aisyah. Nggak tak ajak ngomong kamu sampai mati gitu. Akhirnya Abdullah bin Zubair yang minta maaf. Ada yang disoal ini? Tidak ada. Bab 35, Babu Fadlil Manihah. Bab keutamaan manihah. Manihah itu pemberian. Manahayam nahwu itu artinya memberi. Manahayam nahwu. Cuman ini kalau di hadisnya ini kita baca nanti, manihah ini pemberian atau pinjaman gitu ya. Pinjamannya bentuknya hewan. 2629 Qala rahimahullah hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'ras an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal manihatu al-likhatus safiyyu minhatan. Sebaik-baik pemberian atau pinjaman gitu ya, itu adalah al-likhah. Likhah itu onta yang banyak susunya gitu. Dia habis habis beranak gitu ya, barusan punya anak, beranak terus banyak susunya. As-sofiyu, sofiyu itu banyak susunya. Minhatan sebagai manihah, sebagai pemberian atau pinjaman. Kalau mau ngasih pinjam, jadi orang dulu minjamin hewan gitu. Ini onta saya ini kamu bawa sana, kamu ambil susunya. Nanti kan dikasih makan lagi, keluar susunya bisa diambil, kasih makan keluar susunya bisa diambil gitu. Tapi nanti balik lagi ke pemiliknya gitu. Wasyatus sofiyu, dan kambing yang banyak susunya itu taghdu bi'inain, dia berpagi-pagi membawa satu wadah, wa taruhu bi'inain, dan sore-sore dia bersore-sore bi'inain dengan satu wadah gitu. Kambing kalau dia bagian sofi ini banyak susunya ini pagi diperes satu wadah, nanti sore bisa diperes lagi satu wadah langsung. Hadatsana Abdullah bin Yusuf wa Ismailu an Malikin qala ni'mas sadaqatu, sebaik-baik sedekah. Tapi manihah dengan sedekah lain ya. Kalau manihah ini kan Nabi bisa nerima, jadi dia masuk bab hibah atau hadiah gitu. Nah, kalau sedekah kan Nabi tidak bisa terima, tidak boleh. Nabi memakan sedekah itu tidak boleh, karena sedekah itu dianggap kotor, tidak pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 2630, hadisnya banyak ini.
Qala rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Ibnu Wahb qala hadatsana Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma qadimal muhajiruna, ketika datang orang-orang muhajirun ya udah muhajirun al Madinah Madinah min Makkah dari Makkah, walaysa bi aidihim, dan tidak ada pada tangan-tangan mereka. Ada yakni syai', ada enggak? Yakni syai'an, yakni sesuatu. Karena di sebagian naskah enggak ada yakni syai'an ini. Tidak ada pada mereka orang muhajirin sesuatu. Karena minggat kan, sembunyi-sembunyi, enggak bawa apa-apa, yang bisa dibawa ya sekadarnya saja. Wa kanatil ansaru ahlul ardi wal aqar. Dan adalah orang-orang Ansor itu adalah tuan tanah gitu ya, ahlul ardi. Aqar itu bangunan, rumah gitu. Atau juga bisa aqar itu artinya tanah, ladang, sawah, sejenisnya. Faqasamahum al-ansaru, maka membagi kepada mereka orang-orang muhajirin al-ansaru, orang-orang Ansor, ngasih bagian. Makanya orang Ansor dipuji dalam Al-Quran gitu ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, lupa ayatnya, surat Al-Hasyr itu, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim gitu ya. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah pada mereka, orang-orang Ansor. Ala an yu'tu, mengasih bagiannya itu adalah yu'tu, mereka orang-orang Ansor, yu'tu memberi hum, mereka orang muhajirin, thimara amwalihim, buah dari harta-harta mereka, kulla amin, setiap tahun. Wa yakfuhum, dan orang Ansor mencukupi orang muhajirin al-amala, amal, kerja, tidak usah kerja gitu ya. Mu'nah wal ma'unata, atau mu'nah itu bebanan, jadi tidak perlu beli pupuk, tidak perlu nyirami dan sejenisnya gitu. Pokoknya terima beres gratis gitu. Orang Ansor makanya memiliki keutamaan yang luar biasa orang Ansor. Wa kanat ummuhu, dan adalah ibunya Ummu Anas, Ummu Sulaim, disebut semuanya. Ummu Anas, Ummu Sulaim satu orang yang sama. Kanat adalah Ummu Abdillah bin Abi Talha. Ummu Sulaim itu adalah ibunya Abdillah bin Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha itu yang Ummu Sulaim habis anaknya meninggal ya, meninggal sama Abu Talha, kemudian berhubungan, datang kepada Nabi itu, nah, itu anaknya namanya Abdullah. Fakanat a'tat Ummu Anasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qan, adalah Ummu Sulaim a'tat itu memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qan, kurma, pohon kurma, idzaq itu maksudnya buahnya. Fa'atahunna, maka Nabi memberikan mereka, pemberian Ummu Sulaim tadi kepada Ummu Aiman, kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman itu maulatuhu, maulanya Nabi, maula tahu ya, maula bekas budak, sudah dimerdekakan. Ummu Usamah bin Zaid, ibunya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu yang gagal dengan Zainab yang kemudian jadi istrinya Nabi SAW. Setelah itu Zaid dinikahkan, disuruh menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini bekas budak ya, bekas budak dari Habasyi, makanya kan hitam. Nah, si Zaid bin Harisah itu orangnya putih, sangat putih, kemudian melahirkan anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah itu hitam banget, ikut ibunya rupanya, sampai diprotes orang-orang yang tidak suka itu,
meragukan anaknya Zaid bukan Zaidnya putihnya kayak gitu, musuh anaknya hitamnya kayak gini gitu. Sampai kemudian kita baca lihat di Sahih Bukhari ya. Sampai suatu malam Zaid sama anaknya Usamah ini tidur selimutan gitu ya. Kemudian kelihatan kakinya doang. Dua orang kan kakinya 4 ya. Terus ada orang tukang ahli melihat-lihat gitu. Apa ahli melihat-lihat? Pokoknya lihat dua kaki ini, dia katakan ini nih kaki yang hitam ini dari kaki yang putih gitu. Ini satu sumber. Jadi benar si Usamah ini anaknya Zaid. Maka Nabi SAW sangat gembira ketika itu. Orang-orang yang suka mitnah itu membuat keraguan gitu ya, itu kemudian bungkam karena seorang ahli sudah mengatakan ini anaknya ini meskipun beda warna kulit. Qala Ibnu Syihab fa akhbarani Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faragha, ketika selesai min qatli ahli Khaybar, dari memerangi penghuni Khaybar, Yahudi Khaybar, fansarafa ilal Madinah, kemudian beliau balik ke Madinah, raddal muhajiruna ilal ansor, orang-orang muhajir radda mengembalikan, ilal ansori kepada orang-orang ansor, manaihahum, manihah gitu ya, pinjaman-pinjaman mereka orang ansor, allati yang kanu adalah mereka dulu, manahuhum memberikan pinjaman kepada mereka orang muhajirin, min thimarihim dari buah-buah mereka. Karena waktu Khaybar itu kan langsung Nabi bagi-bagi kepada orang muhajirin banyak agar mereka bisa mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh orang-orang ansor, balikkan gitu. Nabi kan hartanya dari Khaybar banyak ya, yang kemudian waktu meninggal geger antara Fatimah dengan Abu Bakar gitu. Karena Fatimah tidak tahu bahwa harta Nabi itu tidak diwaris, dia datang minta bagian warisan gitu. Fatimah nanya, ini kita baca di Sahih Bukhari ya, kalau kamu mati hartamu kemana gitu. Nanya sama Abu Bakar nih, kalau kamu mati hartamu kemana? Ya diwarisi ahli waris lah gitu. Lah kok Nabi wafat aku nggak oleh warisan gitu. Terus jawab oleh Abu Bakar gitu ya, ya memang tidak boleh. Kalau Nabi sudah pernah mengatakan, saya dengar Nabi mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nurath, kami ini tidak diwarisi, ma tarakna shadaqah, yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Tidak dikasih sama Abu Bakar gitu. Nah kalau orang-orang Syiah kan di situ menyerang Abu Bakar tuh, elek Abu Bakar gitu, sama keluarganya Nabi gitu. Padahal enggak, itu kan syariat itu. Nyatanya setelah itu ya tidak minta lagi ketika sudah dikatakan seperti itu. Nah, jadi setelah perang Khaybar banyak harta, kemudian Nabi menyuruh orang-orang muhajirin untuk mengembalikan yang diberikan kepada mereka atau dipinjamkan oleh orang-orang ansar. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi idaqaha, maka mengembalikan Nabi SAW ila ummihi kepada ibunya Anas, idaqaha kurmanya. Wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW memberi Ummu Aiman makanahunna, sebagai ganti dari kurma-kurma itu, min haitihi, dari kebunnya beliau. Wa qala Ahmad bin Syabib akhbarani abi an Yunus bihadza, sama. Wa qala, bedanya ini, makanahunna min khalisihi. Tadi min haitihi, kalau ini min khalisihi, dari murninya beliau, murni harta beliau, itu dari harta pribadi, bukan dari baitul mal gitu maksudnya. Kalau dari harta baitul mal kan bukan hartanya Nabi gitu.
Sudah jam 9 lebih. Hadisnya masih ada 1, 2, 3, 4. Sudah saja sampai sini. Lanjutannya kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebelum diakhiri ada yang di soal? Hadis 230 yang terakhir ya. 2630 maksudnya. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil